Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Bapak Yasir Faruqi. Teman-teman bisa panggil saya dengan Pak Dias, Pak Afif atau Pak Faruqi, bebas teman-teman senyamannya aja. Sebelumnya saya di sini akan mengajarkan teman-teman mengenai bola kecil yang sudah kita pelajari di semester kemarin. Itu adalah bola besar, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik teman-teman, yang kedua saya akan mau presensi teman-teman. Apabila teman-teman ada temannya yang sakit atau izin, silakan untuk disampaikan ke saya. Baik, untuk hari ini apakah ada yang izin? Oke, tidak ada ya teman-teman, berarti semuanya masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Sebelumnya biar kita lebih fokus lagi, lebih siap untuk mengikuti pembelajaran, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Gimana? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ada satu permainan agar membuat teman-teman lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Gimana permainannya? Jadi peraturannya nanti apabila Bapak mengucapkan tepuk satu kali, teman-teman silakan tepuk tangan satu kali. Apabila dua kali, tepuk dua kali, teman-teman silakan tepuk dua kali. Apabila Bapak bilang tepuk tiga kali, tapi tanpa tepuk, hanya tiga kali, silakan teman-teman untuk diam saja tanpa tepuk. Baik teman-teman, bisa dipahami? Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tiga kali. Oke, berarti teman-teman fokusnya sangat bagus di sini. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini agar kita lebih siap lagi untuk menerima pembelajaran, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan dimulai dari kepala dulu. Kemudian turun ke tangan. Kemudian kaki. Baik, untuk selanjutnya marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini. Akan saya jelaskan sedikit mengenai bola kecil, yaitu Bapak akan menjelaskan mengenai bulu tangkis. Ada beberapa materi yang akan saya jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama itu mengenai pegangan raket. Baik, untuk pegangan raket itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada forehand, ini namanya English grip. Apabila untuk backhand itu American grip. Seperti pada saat kita berjabat tangan seperti ini, jempol menghadap ke tanah. Apabila American grip backhand sama seperti forehand, tetapi jempolnya dibuat tumpuan di gripnya, jadi ada tekanan untuk pada saat nanti pukul. Yang kemudian untuk pukulan teman-teman, pukulan itu ada pukulan forehand, pukulan backhand, kemudian ada chop, tekniknya ada service juga dibagi menjadi dua, yaitu service lob, service pendek, bisa menggunakan forehand atau backhand. Jadi tergantung teman-teman nyamannya yang mana saja. Di sini saya akan coba untuk praktekkan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya akan mempraktekkan pukulan forehand service lob. Jadi kaki kiri ada di depan dari posisi kita, kemudian kaki kanan di belakang. Ini apabila melakukan service lob. Kemudian yang kedua, service backhand lob. Sama seperti tadi, tapi kaki kanan apabila backhand, kaki kanan ada di depan, kaki kiri ada di belakang. Jadi kebalikannya. Cukup
effort kita karena melakukan lob, jadi bola harus ke belakang. Kemudian ada juga teman-teman servis pendek, itu lob tadi. Servis pendek itu agar pemain tidak melakukan serangan terlebih dahulu. Jadi kita untuk pancingan kita agar menyerang terlebih dahulu. Untuk penempatan kaki sama seperti tadi, tetapi hanya effort yang dikeluarkan itu lebih sedikit dan kita harus fokus. Ini untuk yang forehand. Kemudian untuk yang backhand sama persis seperti tadi, cuma kita tenaganya lebih sedikit lagi. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Lob bukan hanya untuk di servis, tetapi di pukulan juga ada. Mau kita di depan, mau kita di belakang. Jadi kita hanya untuk memancing lawan untuk menyerang terlebih dahulu. Nanti kita bisa penempatan. Gimana tekniknya untuk lob? Jadi angkat tangan, forehand lob terlebih dahulu. Kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan. Jadi langsung saja saya praktekkan untuk lob seperti ini. Tidak hanya di forehand, di backhand juga sama. Tetapi untuk backhand, untuk gripnya tidak sama, berbeda seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Kita menggunakan tumpuan jempolnya, jadi kita powernya di jempolnya, jadi tidak bisa grip forehand teman-teman untuk backhand nanti tidak bisa untuk power, jadinya jempol itu harus di depan sini. Contohnya seperti ini. Kemudian pukulan drop shot. Apa itu pukulan drop shot? Pukulan drop shot sama seperti lob, tetapi bola akan kita untuk gunakan tipuan lawan. Jadi bola itu akan jatuh ke depan, bukan sampai ke belakang. Kalau lob kan sampai ke belakang. Kalau kita drop shot itu hanya di depan net. Jadi bolanya pendek. Jadi untuk kita gunakan tipuan, siap-siap kita seperti akan melakukan smash, akan sama seperti melakukan lob, tetapi bolanya ada di depan. Contohnya seperti ini. Jadi bolanya hanya di slice saja teman-teman, tidak usah dikasih tenaga terlalu banyak, tetapi ini juga akan rancu untuk pukulan seperti ini. Kenapa? Kita kalau perkenanya itu beda seperti yang kita inginkan, bola akan menjadi tanggung. Nah, apabila bola menjadi tanggung, bolanya tinggi dari net, nanti lawan akan mudah sekali untuk menyerang kita. Seperti itu. Dan seperti backhand, contohnya juga seperti yang lob tadi, cuma nge-slice saja sampai di depan. Teman-teman, kemudian yang berikutnya akan saya jelaskan mengenai sikap siap di bulu tangkis. Jadi sebelum kita menerima servis, kita harus melakukan siap-siap terlebih dahulu agar kita siap untuk memukul bola yang sudah dilawan. Jadi untuk teman-teman yang berkaki kanan itu siap-siapnya berkaki kanan, bertahan kanan, tidak ideal maksudnya. Itu siap-siapnya kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan. Jadi siap-siap. Apabila yang ideal melakukan sebaliknya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, apakah teman-teman di sini ada pertanyaan mengenai teknik-teknik yang saya jelaskan tadi? Oh iya, kamu tanya apa mas? Yang tadi yang sangat bagus sekali, mengapa backhand jempolnya harus ada di belakang sini? Nah, alasannya agar untuk menjadi power pada saat kita melakukan backhand. Kenapa? Apabila jempol tidak ditaruh di sini, apabila seperti forehand di sini tidak ada kekuatannya. Jadi jempol harus untuk tumpuan dari raga tersebut. Jadi lebih powernya lebih dapat seperti itu.
Kemudian ada satu pertanyaan lagi teman-teman. Untuk baik teman-teman, sudah berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya marilah kita mengevaluasi pada diri teman-teman semua, pada saya. Overall teman-teman melakukan pembelajaran hari ini dengan baik, sudah sesuai apa yang saya mau. Kemudian tadi juga teman-teman mempraktekannya juga sudah sesuai dengan teknik yang saya ajarkan. Tetapi yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, apa saja hari ini teman-teman harus lebih fokus lagi agar nanti teman-teman juga bisa mencerminkan di kehidupan nyata. Jadi teman-teman di sini harus menjalankan kegiatan teman-teman dengan fokus agar teman-teman mendapatkan tujuan yang kalian inginkan. Kemudian sebelum saya akhiri, marilah kita pendinginan terlebih dahulu agar badan terasa nyaman. Pendinginannya teman-teman bisa melakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk silakan kaki yang kanan di depan, yang kiri di belakang. Kemudian yang ketiga, kebalikannya, yang kiri di depan, yang kanan di belakang. Kemudian apabila sudah pendinginan, teman-teman silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Akan saya pimpin terlebih. Untuk doanya akan saya pimpin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Kemudian teman-teman untuk tugas hari ini yang akan teman-teman kumpulkan, berarti saya kasih waktu untuk 1 minggu. Silahkan teman-teman untuk membuat video untuk forehand, backhand, pukulan forehand, pukulan backhand, kemudian service. Teman-teman silahkan membuat video individu. Nanti silahkan saya akan buatkan Google Form. Teman-teman silahkan untuk mengumpulkan di Google Form yang saya berikan. Nanti akan saya berikan di ketua kelas. Ketua kelas akan men-share ke grup kelas. Bisa dipahami teman-teman untuk tugas hari ini? Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.